Apa langkah Bapak mengembalikan? Nah, ini yang kami juga nggak kelihatan di sini. Apa langkah selanjutnya? Kemana itu komisaris digaji besar-besar? Visi menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia. Masih? Alhamdulillah masih. Kemudian misinya memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal serta kepemimpinan inovasi bisnis dan transformasi digital dengan SDM yang amanah, kompeten, saya ulangi, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita kembali ke visi. Pimpinan dan anggota izin, ini adalah perusahaan asuransi sosial, bukan asuransi komersial. Betul ya Bapak ya? Asuransi sosial. Artinya sistemnya saja yang untuk seperti komersial, tetapi prinsip di dalamnya adalah asuransi sosial. Kenapa demikian? Karena dana yang dikelola adalah dana amanah, dana dari para pekerja, bukan seperti asuransi komersial, asuransi swasta yang dia memang orang yang ingin mengasuransikan di luar potongan upahnya, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kebetulan PLT Dirut Taspen ini adalah sebelumnya pernah menjabat Dirut PT Bahana Pembina Usaha Indonesia Persero, Dirut PT BRI Dana Reksa Investment Management, bukan? Tapi yang jelas Direktur Investasi PT Taspen. Maaf ya, yang dua berarti bukan. Jadi Direktur Investasi PT Taspen. Kebenaran Pak. Nah, dana-dana yang diakumulasikan tadi Bapak berarti ada 108,69 triliun yang untuk THT, tabungan hari tua, yang potongan 3,25% ya, betul ya. Kemudian yang iuran pensiun juga itu dana dari potongan pekerja 4,75%. Saya langsung saja ingin menyampaikan sama sebetulnya seperti rekan-rekan yang lain. Ada indikasi kuat terjadinya investasi fiktif yang sudah ramai di pemberitaan begitu. Betul ya Pak ya? Investasi fiktif 1 triliun. Berarti kalau saya boleh katakan dengan tadi kenapa saya minta dijelaskan ini uang siapa, pekerjakah atau mereka yang seperti di asuransi komersial, ternyata uang ini adalah uangnya para pekerja yang bekerja pada negara dari atas sampai bawah Pak ya. Jadi jangan dibayangin hanya pejabat negara di level atas. Totalnya berapa sekarang? 3, berapa juta Pak? Total 7,6 juta 11.277 dari atas sampai bawah. Potongan gaji orang yang bekerja, saya ulangi lagi Pak ya. Potongan gaji orang yang bekerja supaya punya imajinasi yang sama nih. Karena saya yang ngotot minta penjadwalan Taspen. Bayangkan uang ini adalah uang yang mereka yang bekerja tuh, yang pelayan kesehatan, ya, ada yang penyuluh, ada yang guru, Bapak, di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan, ini bukan uang dari APBN sebetulnya, tapi potongan gaji. Karena dia bekerja pada negara, gajinya dari negara benar, dari APBN. Tapi itu adalah haknya sebagai pekerja. Yang ingin saya tanyakan, dan kebetulan Anda sebelumnya adalah Direktur Investasi PT Taspen, jelaskan kepada kami bagaimana skema dan proses persetujuan investasi di PT Taspen. Bapak ini jangan kayak nggak ngerti ya soal tadi pembagian persentase, atau memang tidak mengerti. Bukan yang tadi misalnya ini dari potongan upas, memang tidak tahu. Harusnya tahu supaya kita feel-nya tuh sama. Oh, ini duit orang yang kerja di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, total 7,6 juta tadi. Bagaimana fungsi manajemen resikonya? Jadi yang pertama, bagaimana proses persetujuan investasi di Taspen.
di mana posisi Komite Investasi Taspen, bagaimana prosedur pengangkatan pimpinan dan anggota. Apa ada Komite Investasi Taspen? Ada kan? Bagaimana mekanisme seseorang bisa ditetapkan sebagai Komite Investasi Taspen? Lalu bagaimana skemanya, dan Anda juga sekarang masih merangkap sebagai Direktur Investasi Taspen. Keputusan itu kan pasti tahu dong. Kalau nggak tahu berarti saya jadi bertanya, kenapa bisa ada di sini? Tahu kan? Bagaimana prosedur mekanisme SOP investasi itu? Lalu karena ini sudah jadi pemberitaan, saudara-saudara, jadi uang potongan gaji tadi terindikasi kuat ada investasi fiktif sekitar kurang lebih 1 triliun. Betul ya? Meskipun sekretaris perusahaan pada 3 September 2023 corporate secretary Mardiani Pasaribu masih udah pensiun. Dia mengatakan tidak ada apa-apa. Tapi kemudian ada indikasi investasi fiktif 1 triliun. Nah, kan orang investasi nih, direkturnya. Apa sih yang dimaksud investasi fiktif? Tolong dong jelasin Pak, paling tidak pada kami di sini begitu. Nah, dari penelusuran berita yang sudah dilansir oleh media-media yang kredibel, saya kira rekanan Taspen dalam investasi fiktif ini adalah PT Insight Investment Management. Bagaimana prosedur Anda bisa memutuskan menyetujui sebagai direktur investasi? Apakah tidak melalui persetujuan direktur investasi atau tanpa sepengetahuan direktur investasi ke PT Insight Investment Management? Dan PT Insight Investment Management ini kemana investasinya? Tadi kan Pak Hendrik sudah menyinggung tuh, ada investasinya. Ini juga nanti mohon tertulis Bapak ya, mohon tertulis. Investasinya ini SBN, reksadana, obligasi korporasinya ini apa? Apa obligasi korporasi ya Pak Hendrik ya? Pak Hendrik, jangan seperti makro begini dong. Kita juga harus tahu depositonya di mana, sahamnya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, apakah PT Insight Investment Management termasuk di dalam struktur investasi yang Bapak jelaskan tadi? Tapi kemana jelasnya begitu? Nah, bagaimana yang terakhir adalah bagaimana dengan mitigasi Taspen agar tidak terjadi hal serupa ke depan. Kebetulan Anda merangkap jabatan PLT, Dirut, dan masih menjabat sebagai Direktur Investasi. Persoalan asuransi sosial, investasinya juga sesuai dengan tadi misinya, kepemimpinan yang amanah, itu yang paling penting menurut saya. Hasil pemupukan atau investasi itu diberikan kepada siapa? Apakah diberikan nanti dalam perhitungan THT masuk, termasuk pensiun? Apakah kami semua termasuk yang ada di ruangan ini, termasuk teman-teman sekretariat yang PNS, yang dipotong tadi total 8% itu, yang saudara putuskan investasi, apakah ada akumulasi nanti ketika kami pensiun? Atau kami hanya mendapatkan seperti akumulasi dari nilai dari angka uang yang sekarang, tapi nilai pemupukannya itu diserahkan atau tidak kepada peserta yang notabene adalah dari potongan gaji ini. Saya tidak tahu apakah kalau Taspen mungkin sudah bukan PNS ya, tetapi kalau asuransi itu kan, kalau kita asuransi komersial kan sistemnya nih, asuransi komersial hasil pemupukan itu nasabah dapat dong Pak, bener nggak? Nah kalau di Taspen nasabah dapat nggak? Jangan sampai nanti mereka terutama yang di garda terdepan pelayanan publik kerja dipotong total 8%, ternyata nilainya itu tidak mengikuti hasil investasi dan tidak ada maknanya untuk pensiunnya 20 tahun ke depan misalnya. Iuran dan premi 8,41 T. Berarti kan ada defisit. Untuk itulah dilakukan kegiatan investasi menghasilkan 8,49 T. Nah, dalam melakukan investasi disinilah muncul korupsi, dugaan korupsi fiktif. Dugaan korupsi fiktif yang dipakai dananya 1
triliun. Begitu kan kira-kira. Nah, nanti tolong dijelaskan kepada kami kira-kira modus mainnya gimana. Ini yang kami nggak tahu nih. Dapat uangnya bagaimana di Root ini. Saya yakin nih rata-rata tahu permainannya, tapi kami nggak tahu. Coba dijelaskan. Sampai bisa, kalau saya lihat video-video itu, ada yang 1 hari 200 juta bisa dikasih. Berarti kan ada kolaborasi dugaan dengan PT Insightful ini, betul ya? Pak Dirut, Insight Investment, Pak Ekiawan Heri. Nah, dijelaskan juga kronologis dari mulai pertemuan, sejak kapan ini kenal ini PT Insight Investment ini. Udah lama atau belum nih Pak Dirut nih? Berhubungan dengan Taspen? Ya sudah lama. Jadi sekalian klarifikasi tadi Bu. Jadi kasusnya itu kejadiannya kan bulan Mei 2019. Ya kan, saat itu memang Pak Kosasi itu jabatannya sebagai Direktur Investasi. Saya baru masuk 2020. Jadi itu udah berjalan Pak. Cuman kalau tadi pertanyaan Pak Darmadi bertanya udah lama atau belum Pak Kosasi kenal sama Pak Ekiawan, saya nggak tahu jawabannya gitu Pak. Apa kenal sama Eki? Nah, ya karena saya di market pasti kenal. Kenal Saya ya? asalnya dari MI juga. Oh, Nah, gitu kan. Jadi kan orang di market kan itu aja Pak, muter-muter aja. Cuman saya nggak tahu hubungannya antara Pak Kosasi sama Pak Eki. Nah, kalau kronologis seperti apa? Usul kami susun kronologisnya ya. Tapi kan gini, sekarang itu masih dalam ranah hukum Pak. ya. Masih terus ada penyidikan oleh KPK gitu ya. Sudah berlangsung 3 bulan lah semenjak beliau dinonaktifkan. Kalau boleh sih kami jawabnya secara tertulis dan tertutup gitu loh. Tahun berapa Pak Kosasi diangkat jadi Dirut? 2020 Januari. 2020. Cuma Jadi Dirut. Ya. Sebelumnya kan sebelumnya itu Direktur Investasi di Taspen. Tahun 2019 ya. 2018 ya. 2018 jadi Dirut. Direktur Investasi. Ya, Dirut. Dirutnya 2020. 2020. Oke, saat itu Bapak-bapak belum tahu ini, belum mencuat permainan ini. Kan belum masuk situ 2019 kan sudah terjadi kan? Kami belum masuk situ Pak. Enggak, semua nih baru. Diganti ya, betul. Ini yang saya bingung nih. Nah, ini itu perlu penjelasan. RUPS 2022 itu kan menetapkan Antonius Kosasi sebagai Dirut lagi. Betul kan? 2023. 2022 apa 2003 RUPS? 2000 belum. 2022 kan? Ya, artinya ditetapkan jadi Dirut kan? Dipilih kembali jadi Dirut gitu kan? 2024, periode kedua. Periode kedua. Ya. Nah, ini nanti tolong disusun aja biar kita ngerti kronologisnya seperti apa. Modusnya seperti apa? Ini kan investment. Nah, berarti kan kalau dia fiktif kan berarti dia menggunakan dari investasi itu untuk kebutuhan pribadi kan? Kira-kira begitulah kan? Jadi mohon nanti dijelaskan secara tertulis ya. Kalau nanti bisa sekilas bisa kasih ajarin kami nggak ngerti semua begitu ya. Yang kedua adalah saya lihat bahwa apa langkah selanjutnya Bapak, karena kalau saya lihat ini DER-nya ini parah kan, debt equity rasionya kan parah kan. Ini kalau saya catat di sini DER-nya ini 300-an triliun, ekuitasnya cuma 12. Betul kan? Utangnya ini banyak, terutama utang ke masyarakat kan, utang ke pekerja dan sebagainya, 300 triliun lebih. Tapi ekuitasnya ini saya nggak dapat gambaran angka, betul ini detail angkanya kita nggak tahu ya, trennya seperti apa, tapi ekuitasnya kecil sekali kalau dibandingkan dengan liabilitiesnya. Nah, apa langkah Bapak untuk memperbaiki struktur keuangan seperti kayak gini? Ini kan Bapak didesak untuk investasi, karena kalau enggak Bapak kan defisit ini. Untuk itu Bapak investasi di mana-mana. Nah, menghasilkan hasil dari investasi 8,41 triliun. Yang sebetulnya tidak cukup. Performance-nya sebetulnya jelek, Pak. Gitu. Hanya menghasilkan 8 triliun lebih. Nah, mestinya bisa lebih dari ini. Berarti ada sesuatu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa pembersihan yang Bapak lakukan? Saya yakin Dirut ini nggak bekerja sendiri.
budaya di Taspen ini sudah parasitik. Parasit ini. Ini kalau nggak dibersihin, ini kan nggak hilang-hilang nih budaya koruptif ini. Nah, sejauh mana Bapak sudah ngecek nih Pak Dirut terhadap apa yang terjadi di dalam, terhadap budaya-budaya yang harus kita kembangkan, budaya akhlak, moral yang kita tempatkan di ranking pertama. Tetapi ini kan sudah tercemar nih dengan temuan BPK dugaan 1 triliun, dugaan investasi fiktif yang dilakukan oleh PT Taspen. Ini merusak semua keluarga besar PT Taspen. Ini memalukan, Pak. Apa langkah Bapak mengembalikan jatuhnya nama Taspen ini? Nah, ini yang kami juga nggak kelihatan di sini. Apa langkah selanjutnya yang harus Bapak lakukan? Nah, ini menjadi penting. Kemana itu komisaris digaji besar-besar? Bagaimana komisaris? Apakah hanya tidak pernah rapat, duduk saja? Direksi dibiarkan sebagai mungkin, berita-berita lama sudah banyak beredar, tetapi tetap bertahan. Nah, ini bagaimana langkah direksi yang baru, dirut yang baru, yang masih muda saya lihat, yang masih umurnya mungkin baru 40-an ini saya lihat, 30-an mungkin. Masih muda, sehat, kuat, gagah, 32. Badannya besar, tenaga kuat. Untuk memberantas budaya koruptif, parasitik yang ada di dalam Taspen. Ini harus jelaskan supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi itu poinnya. Dan saat ini kan Bapak dalam suasana lemdak, bebek lumpuh ini. Banyak dipanggil kan. Lemdak kan ini. Lemdak session. Apa langkah Bapak ini terhadap kayak gini? Nah, ini yang mohon kami disuguhi info-info dari Bapak sekalian sehingga kami bisa lebih tahu. Kita maunya membantu Taspen nih. Karena di dana dari pekerja, dana dari masyarakat ada di sini. Kalau hilang kayak Jiwasraya repot, Pak. Asabri repot. Ini belum masuk investigasi, dananya masih ada nggak, kita nggak tahu loh ini. Dananya masih ada atau enggak ini. Ya, walaupun corporate sekretari yang lama ya, udah ngomong ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa udah tersangka, Pak. Ya kok nggak ada apa-apa. 2 alat bukti sudah cukup. Jadi mohon kerjasamanya dengan DPR. Kalau ada butuh minta bantuan apa, kasih tahu ke kami. Pak, kami ini ada masalah ini, harus butuh support dari Komisi 6. Ya kasih tahu, terbuka Bapak. Jangan tertutup. Enggak, biasa, bagus. Bulan depan ekuitasnya 12T turun jadi 6T. Bulan depannya lagi 6T minus. Seperti Jiwasraya kemarin. Wow, minusnya tambah. Nah, mohon keterbukaan Pak Dirut. Kalau enggak Bapak bisa masalah loh kalau enggak terbuka ini. Nah, ini kan udah baru semua ya. Saya yakin nih bawa suasana baru, akhlak, moral yang baru. Udah pelajari belum akhlak itu apa? Sudah dites kan? Ya, saya yakin sudah lulus semua. Saya berharap PT Taspen ini ke depan makin maju. Begitu ya. Terima kasih.